Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hai sang pemimpin, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Bagaimana puasa kalian hari ini? Tentunya masih semangat bukan? Untuk menemani teman-teman yang berpuasa, hari ini kita akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Masjid Rahmat Kembang Kuning. Sang pemimpin, kalian tahu nggak sih di mana letak Masjid Rahmat Kembang Kuning ini berada? Yap, bener banget. Masjid Rahmat Kembang Kuning ini terletak di kota Surabaya. Yuk ikuti perjalanan kami ke Masjid Rahmat Kembang Kuning, Surabaya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Masjid Rahmat Kembang Kuning, Surabaya. Nah, sang pemimpin, Masjid Rahmat Kembang Kuning dulunya adalah sebuah langgar loh. Masjid ini didirikan sekitar abad 14 pada zaman Kerajaan Majapahit yang pada waktu itu masih dipimpin oleh Raja Brawijaya yang kelima. Cerita pembangunan Masjid Rahmat Kembang Kuning berawal pada saat Raden Ahmad atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Ampel yang ingin menyebarkan agama Islam di lingkungan kerajaan. Akan tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh raja. Akhirnya Raden Ahmad dipinjami tanah di ujung Galuh yang sekarang menjadi Surabaya Utara, dan wilayah tersebut sekarang kita kenal dengan Sunan Ampel. Ketika perjalanan dari Majapahit menuju kawasan Ampel, Raden Rahmat sempat singgah di kawasan Kembang Kuning dan memutuskan untuk menyebarkan agama Islam. Pada waktu itu, Raden Rahmat bertemu dengan Mbah Wirasoroyo. Antara Raden Rahmat dan Mbah Wirasoroyo saling menunjukkan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki. Singkat cerita, Mbah Wirasoroyo pun tertarik dengan ajaran Islam yang disebarkan oleh Raden Rahmat. Akhirnya, Mbah Wirasoroyo memutuskan untuk memeluk ajaran Islam dan belajar dengan Raden Rahmat. Ketika Raden Rahmat meninggalkan daerah Kembang Kuning dan melanjutkan perjalanannya ke Ampel, tiba-tiba ada suatu tempat ibadah yang ditinggalkan oleh Raden Rahmat. Orang-orang di sekitar menyebutnya dengan Langgar Tiban. Akhirnya oleh Mbah Wirasuroyo diberi nama Langgar Tiban Rahmat. Sang pemimpin, Masjid Rahmat merupakan masjid tertua di Surabaya dan termasuk sebagai cagar budaya. Dari yang awalnya bangunan sederhana atau langgar, hingga sekarang ini dengan adanya renovasi, maka jadilah masjid yang lebih besar. Mana Masjid Rahmat diresmikan oleh Menteri Agama Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri pada tanggal 22 Juni tahun 1967. Oh iya, Masjid Rahmat Kembang Kuning ini memiliki ikon dengan ornamen semanggi yang terdapat di depan pintu masuk dan di mimbar imam loh, yang berarti melambangkan jadwal sholat umat muslim yaitu 5 waktu. Ada hal unik lain nih sang pemimpin. Untuk mendukung syiar dan dakwah Masjid Rahmat, didirikanlah sebuah menara pemancar radio yang dikenal dengan Radio Yasmara atau Yayasan Masjid Rahmat, yang hingga saat ini masih beroperasi. Melalui radio inilah, Yayasan Masjid Rahmat konsisten untuk menjaga waktu sholat dan syiar agama. Siaran pada radio tersebut bahkan disiarkan ulang oleh ratusan radio lain di Surabaya Raya. Nah, sang pemimpin, kali ini kita tuh berada di Radio Yasmara di Masjid Rahmat Kembang Kuning, Surabaya. Kali ini kita itu akan bertanya-tanya sedikit tentang Radio Yasmara ini. Nah, Pak, apa benar di Radio Yasmara ini itu yang menyiarkan sholawat dan dzikir sebelum azan sholat 5 waktu ya? Betul, memang Radio Yasmara adalah sentra pusatnya ya, sholawat Gustur ya. Ini yang disiarkan langsung dari Radio Yasmara, dari Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya untuk tiap-tiap waktu sholat ya, 5 waktu. Nah, ini direlay dari Masjid Rahmat dan untuk ataupun disiarkan baik dalam kota maupun luar kota. Wah, luar biasa sekali ya Pak, bisa disiarkan ke semua daerah ini. Kalau boleh tahu sejarah singkatnya itu gimana ya Pak? Ya, alhamdulillah
alhamdulillah saya sendiri aja masih kecil itu di desa begitu ya. Itu kurang lebihnya mulai tahun 1967. Lama berarti. Sudah saya simak, saya dengar dari kampung desa saya ya, tempat darah saya, kelahiran saya. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya amanat kewajiban untuk meneruskan perjuangan ini ya. Dan prosesnya begitu ya, kalau dari sholawat itu dari Radio Yasmara sini, tapi kalau sudah pas Al-Quran itu langsung kita nyambung secara langsung dari protokol Masjid Rahmat. Subhanallah. Jadi antara Masjid Rahmat dengan Yasmara itu sama. Yasmara Yayasan Masjid Rahmat ya. Wah, dari sejarahnya ini sangat luar biasa sekali ya, sang pemimpin. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ini Pak. Apa harapan Bapak tentang penyiaran agama Islam melalui radio ini Pak? Ya, harapan dan visi misi Radio Yasmara dari dahulu ya, ini bisa memenuhi apa yang diminta oleh pendengarnya atau para jamaahnya begitu ya. Nah, karena sebagai panutan begitu ya. Jadi suatu misal, ini kok ada off begitu ya, mereka udah pada tanya, ya toh. Kenapa radio ini kok lagi off? Jadi banyak sekali harapan-harapan para jamaah kita. Ya sekali lagi dari dalam kota maupun luar kota begitu ya. Dan harapan kita sekali lagi Radio Yasmara ini mudah-mudahan tetap eksis, tetap istiqomah begitu ya, memenuhi jamaahnya. Sekali lagi untuk panutan tiap-tiap waktu sholat 5 waktu. Amin. Subhanallah. Ya, terima kasih Bapak atas segala informasinya yang telah Bapak berikan ya. Saat kurang lebihnya, dan saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada semua bro ya. Dari mana tadi? SMA Muslim Sidoarjo. Waru ya. Terima kasih ya Bapak. Sampai saat ini, Masjid Rahmat masih banyak dikunjungi untuk melakukan ibadah dan juga belajar tentang sejarah yang ada. Bahkan, banyak orang dari luar Jawa yang datang ke masjid ini untuk berkunjung. Apalagi di bulan Ramadan ini, Masjid Rahmat Kembang Kuning masih jadi salah satu masjid terfavorit di Surabaya karena adanya kegiatan berupa pengajian dan buka bersama yang diadakan selama bulan Ramadan ini. Yuk kita tanya salah satu pengurus kegiatan bulan Ramadan di masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya Astri dari SMA Al Muslim. Saya mau tanya-tanya sedikit. Ini kegiatan apa ya, Bu? Ini kegiatan tahunan setiap bulan Ramadan. Kita dari kebetulan muslimat dan ini remaja masjidnya. Di sini kalau Ramadan, tiap bulan Ramadan itu diawali salat tarawih dulu sebelum puasa pertama, nggih. Terus kalau acara di sini setiap hari Minggu ada pengajian ibu-ibu, nggih. Kalau asar ada pengajian asar bapak-bapak itu yang diasuh oleh Pak Kiai Haji Mukhid Murtado gitu. Dan di sini juga menyediakan menerima dan membagi takjil untuk jamaah yang sholat di sini. Setiap selesai sholat maghrib baru dibagikan takjilnya. Jadi ya itu ada berupa minuman, ada kue, ada nasi yang dibagikan. Monggo ada yang tanya-tanya. Kira-kira selama bulan Ramadan ini berapa banyak Bu acara yang dilakukan di masjid ini atau diselenggarakan oleh masjid ini? Yang dimaksud berapa banyak itu Berapa banyak kegiatan? Oh, banyak sekali di sini, apalagi dari kalangan kuliah. Jadi seperti zuhur, setelah sholat zuhur ada kuliah dari terus kalau setiap hari asar itu asar hari Minggu ibu-ibu ada mengisi dan juga tadarus Al-Quran itu hari apa Mbak? Setiap harinya. Selesai apa? Salat tadarus ini. Jadi setiap tahun diadakan, baik dari yang pelaksanaan dari remaja masjid, muslimat, bersatu gitu. Sahur bersama juga. Kadang-kadang sahur bersama ada. Dari tahun kemarin ada kita bekerjasama dengan gereja Katolik Jambi ya. Iya. Yang jalan di Ponorogo, sempat dia mau
bagi takjil di sini, tapi untuk yang apa itu namanya sahur, untuk sahur. Itu Waktu sahur diadakan setiap mulai di akhir ganjil ya, hari-hari ganjil. Akhir bulan, tanggal ganjil 21, 23, 27 malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih ya Ibu sudah berkenan diwawancarai. Baik. Wassalamualaikum. Nah, sang pemimpin itu tadi safari Ramadan di Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Saksikan terus safari Ramadan di YouTube Al Muslim Jatim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.